Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisah seorang ayah dan anak yang luar biasa, kedua-duanya saleh, kedua-duanya taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah yang sangat berat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail sudah dibaringkan di atas tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, maka Allah pun memanggil Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi yang datang kepada engkau. Engkau telah melaksanakan perintah kami, dan wafadainahu bidzibhin azim, dan kami mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim totalitas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ragu, beliau tidak tawar-menawar terhadap perintah yang datang kepadanya. Beliau tidak menunda-nunda, bahkan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat keimanan. Inilah sifat kejujuran yang harus kita tiru tatkala Allah memerintahkan satu ibadah, memerintahkan satu amalan yang sangat baik, maka hendaknya kita berusaha untuk melaksanakannya secara totalitas. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan totalitas, dengan sepenuh hati, jangan ragu, karena Allah tidaklah memerintahkan suatu amalan kecuali amalan itu baik untuk kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan suatu amalan dan itu buruk untuk kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Dan tidaklah seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, jika sudah datang keputusan Allah, jika sudah datang perintah Allah, maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan lain baginya selain untuk taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti orang-orang munafik. Mereka itu memilih-milih perintah Allah, memilih-milih ayat-ayat Allah. Mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dilaksanakan, mana ayat-ayat Allah, perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka tinggalkan. Mereka memilih-milih sehingga disindir di dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah mereka itu beriman, percaya dengan sebagian ayat-ayat kami dan mengingkari sebagian ayat-ayat yang lain? Lihat orang-orang munafik itu. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Mereka berharap kepada Allah agar diturunkan perintah perang, perintah jihad. Tatkala diturunkan perintah perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad nadharal maghsyi alaihi minal maut. Maka terlihat dari wajah mereka itu muram, terlihat dari wajah mereka itu tidak senang ketika turun ayat Allah perintah untuk perang. Mereka malah berpaling dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang beriman berusaha untuk melaksanakan perintah Allah baik yang berat maupun yang ringan. Jangan sampai kita maunya yang ringan-ringan saja. Saat perintah yang berat kita tidak mengamalkannya, maka ini sungguh sangat tercela. Dan yang lebih parah adalah sikap orang-orang Yahudi. Tatkala datang perintah Allah, mereka mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar
tapi kami tidak melaksanakannya. Itu adalah sikap yang buruk. Bukanlah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah lembaga manapun ditekankan kepada karyawannya, ditekankan kepada orang yang bekerja agar selalu taat aturan, agar selalu mengikuti perintah pemimpinnya, agar selalu mengikuti perintah atasannya. Itulah sikap disiplin agar kita ingin mendapatkan keridhaan daripada seorang pemimpin. Begitu pula kita sebagai seorang hamba, jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka berusaha untuk taat, tunduk, patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.